Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, pada kali ini podcast first time kita ya, Kak. Perdana. Nah, di sini kita bakal mengambil tema yaitu pernikahan dini di era pandemi nih. Sebelum kita podcast nih, kita perkenalan dulu, Kak. Ya, baik, perkenalkan saya Clara Okta Putri Maharani dari Kementerian Advokasi Propaganda BEM Universitas Aisyah Surakarta. Dan saya Siva Purwoto Aini dari Kementerian Advokasi Propaganda juga ya, dari BEM Universitas Aisyah Surakarta. Nah, di sini kita akan berbincang sedikit nih, mengobrol-ngobrol, mengupas-ngupas sedikit tentang isu yang sedang marak di era pandemi ini. Nah, ya benar sekali. Nah, Indonesia menduduki peringkat kedua di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak ini, ya guys. Nah, diketahui sekitar 22 dari 34 provinsi di tanah air memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini dianggap mengkhawatirkan, guys. Nih, pasalnya pemerintah telah mengatur dengan jelas batas minimal perkawinan menjadi 19 tahun dan memperketat aturan dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dini ini ya. Benar. Dan juga ada statement lagi menurut Koalisasi Perempuan Indonesia tahun 2019 dalam studi Girls Not Breeds menentukan data bahwa 1 dari 8 remaja putri Indonesia sudah melakukan pernikahan sebelum usia 18 tahun. Nah, ini yang dinamakan dengan pernikahan di usia dini. Ditemukan juga dan diperkuat dengan skala data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDKI BPS tahun 2017 yang mengajukan presentasi perempuan Indonesia di usia 20-24 tahun yang sudah pernah menikah di bawah umur 18 tahun. Dan juga sebanyak 25,71%. Nah, karena ini banyaknya isu tersebut, maka kita mengambil judul Adik, menikah tak sepenuhnya indah. Ya. Oke, baik. Langsung saja kita di sini akan mengundang Ibu yang sangat Masya Allah sekali ya, guys. baik, Ibu Umi Hani Aprilia, Sarjana Psikolog Magister Pendidikan. Baik Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Harus sehat. Ya, baik Bu. Alhamdulillah. Nah, beliau ini bakal nemenin podcast kita kali ini, guys. Nah, untuk mengupas tuntas mengenai perkara kasus pernikahan dini ini ya, Clara ya. Oke, sesuai judul yang akan kita bahas yaitu tren perkawinan anak di masa pandemi COVID-19 ini. Baik Ibu, langsung saja ya Bu. Ya. Nah, kan mengenai kasus-kasus ini nih, menurut pendapat Ibu bagaimana sih? Kan banyak berita-berita isu-isu mengenai anak-anak udah SMA, SMP gitu, udah nikah gitu. Bagaimana Bu? Belum cukup umur kok mereka udah nikah aja, belum nggak ngerasain masa-masa muda seperti itu Bu. Oke. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ayah bunda dimanapun. Saya Umi Hani Aprilia. Dengan berbagai aktivitas yang saya jalani, kebetulan saya adalah Ketua Divisi Pembinaan Keluarga Aisyah Jawa Tengah, PWA Aisyah Jawa Tengah, dan konselor juga untuk sekolah dan anak usia dini di 47 sekolah. Juga beberapa yang mungkin saya hadapi di beberapa tempat berkenaan dengan pernikahan dini itu sebenarnya banyak sekali, betul. Tapi mau dibilang kasus juga ada sebagian yang sengaja gitu ya. Ada yang sebagian kecelakaan tapi juga sengaja. Tapi ada juga yang karena paksaan orang tua. Jadi karena ekonomi turun dan sebagainya begitu ya, kondisinya udahlah nggak sekolah bayar nggak bisa, udah dinikahkan sama orang yang punya uang begitu ya. Dan itu banyak sekali di Indonesia, di Jawa Tengah juga. Oke? Baik. Ya. Selanjutnya, faktor apa aja sih Bu yang mempengaruhi pernikahan anak di masa pandemi ini? Faktor-faktor terkuat. Faktor-faktor yang terkuat. Satu itu memang karena mereka tidak beraktivitas di sekolah ya. Iya kan. Jadi walaupun kemarin ada belum pandemi sih ya, belum pandemi gitu ya teman-teman, tapi
Di posisi belum pandemi pun banyak kejadian-kejadian kecelakaan. Tapi setelah pandemi ini memang 2 tahun tingkat kenaikan kehamilan tinggi sekali ya, aborsi di mana-mana. Kemudian pernikahan dini juga semakin marak ya. Jadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi satu itu karena mereka tidak punya aktivitas yang nyata. Mereka lebih banyak mengerjakan dengan daring ya. Sedangkan mereka asalkan sudah selesai, sudah dikirim selesai. Orang tua tidak tahu, taunya mereka masih belajar. Tapi apapun yang terlihat di uh, smartphone, di setan gepeng orang bilang tuh ya, ini banyak sekali yang terjadi. Nah, di situ faktornya juga antara lain yang kedua adalah pendidikan orang tua. Jadi kalau beberapa ulama itu ya menyarankan ketika anak dipegangi HP maka jelaskan dulu akidahnya, kuatkan dulu akidahnya. Begitu. Termasuk Ibu Eli Risman, Dr. Eli Risman, beliau juga mengatakan yang sama dengan para ulama. Ayah, bunda berikan fasilitas ini nak, gitu ya. Tapi kami tidak bisa melihat kamu 24 jam. Tapi hanya Allah yang melihat kamu 24 jam. Jaga matamu, jaga tanganmu, dan jaga kemaluanmu. Gitu. Nah ini juga menjadi basic sebenarnya ke faktor di mana anak-anak secara akidah tidak tertanam, orang tua juga menanamkannya kurang, ya. Juga mungkin anak-anak remaja sekarang itu lebih pada ketika sudah dapat HP itu sudah wow, apalagi sesuai keinginan, gitu ya. Sehingga mereka nasihat orang tuanya lupa. Udah gitu kanan kiri, faktor yang ketiga adalah kanan kiri, teman-teman bergaul, ya lingkungan juga. Apalagi dengan alasan mencari uang tambahan itu dengan beberapa cara gitu. Nah, ini juga. Kemudian faktor yang lain adalah berkenaan dengan usia remaja itu beberapa hormon seksnya kan juga sudah tumbuh ya. Sedangkan jangankan remaja, bayi masih di bedong saja. Nabiullah Muhammad SAW itu melarang suami istri itu melakukan hubungan di sebelah bayinya. Ya, walaupun masih di bedong. Nah, ini kenapa? Karena memang sex spot atau syaraf seks itu sebenarnya sudah ada, sudah hidup pada anak-anak pada saat mereka masih bayi sekalipun lah, sejak lahir. Nah ini memang pendidikan seks itu sebenarnya dimulai dari kecil, jangan sampai terjadi semacam ini, anak-anak jangan lihat. Kemudian orang tua mikirnya tidak tahu ya, untuk anak-anak nggak mudeng lah nonton film-film remaja atau yang habis maghrib itulah ya, beberapa film remaja yang ganteng-ganteng serigala kayak atau apalagi ya yang film-film sejenis itu ya yang sore itu konsumsi orang-orang yang memang sudah mapan untuk beberapa halnya dan bukan untuk ditiru sebenarnya. Tapi kan sebenarnya muatan positifnya juga banyak, tapi yang ketangkep dan yang ketiru adalah muatan negatifnya, semacam itu ya. Antara lain itu. Jadi keluarga di rumah lebih memperhatikan anaknya gitu ya Bu? Ya, mestinya begitu. Karena sebenarnya basic yang awal memang keluarga. Kita itu mau didik anak kayak apapun ya. Sebagus apapun. Orang tua dengan 2 orang tua yang utuh, ekonomi nggak kurang, anaknya 2 gitu ya, dan tidak kekurangan apapun, punya pembantu masih, rumah juga nyaman, itu aja anak-anak nggak terima kok dengan orang tuanya. Tidak ada yang sempurna pendidikan orang tua. Begitu, kecuali Nabiullah Muhammad SAW. Itu pun, apalagi dengan itu pun maksud saya, itu pun dengan kondisi yang stabil orang tuanya, ekonominya, pekerjaannya gitu ya. Bagaimana yang tidak? Bagaimana yang single parent? Bagaimana yang anak-anaknya sakit atau anaknya agak jauh atau ada beberapa konflik atau termasuk lingkungan-lingkungan yang kurang mendukung begitu. Nah, itu memang jadi sebenarnya peran sekolah, lingkungan, keluarga sangat mendukung. Tapi basic di awal itu adalah keluarga. Semacam itu. Baik, Bu. Nah, kan jadi pengaruh ada juga pada masa pandemi ini pengaruh psikolog seks anak kan. Karena mengalami stres, kebosanan di rumah aja gitu. Psikologi remaja anak ya maksudnya ya. Iya. Kan smartphone mereka terus beradaptasi kan, Bu. Smartphone semakin berkembang. Ada Bu? Membuat aplikasi positif negatif kan juga banyak kan Bu. Nah kan kadang juga anak malah melenceng nonton banyak sekali video porno seperti itu Bu. Apakah hal tersebut tuh mempengaruhi hasrat
atau nafsu sang anak berpikir bahwa pernikahan itu indah seperti itu, Bu? Oke, sebenarnya mereka pikir bukan pernikahan yang indah kok. Hubungan seks itu indah. Mereka nggak kepikir nikahnya. Kalau mereka kepikir nikahnya, mesti mereka ada proses-proses yang mereka jalani ya. Mengatur sama orang tuanya, begitu ya. Ada proses-proses yang tidak mau disentuh sebelum nikah, mestinya begitu. Jadi yang kepikir mereka itu hubungan seksnya indah. Begitu. Jadi beberapa yang penelitian di tahun 2015 oleh Dr. Lestari itu dilakukan kepada anak SD begitu ya, di buku beliau berjudul Psikologi Keluarga ya, itu dilakukan di beberapa anak SD begitu, dipisah anak kelas 4, 5, nah putri sama putra dipisah. Itu pertanyaan pada saat tahun itu untuk anak kelas 4 saja mereka sudah menanyakan bagaimana memasukkan penis tapi tidak hamil. Jadi pertanyaan itu kan sangat tajam, bahkan mahasiswa aja mikir kok mau nanya kayak gitu. Tapi karena mereka lugu ya, tapi mereka sudah tahu berarti itu efeknya adalah hamil. Iya. Iya, berarti kan juga sengaja. Iya. Ya, masih ingat ada beberapa tayangan uploadan anak SD yang kemudian tidur bersama di tempat tidur mereka bikin status ya. Itu sangat polos yang mereka, tapi karena tontonan-tontonan itu memang memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Dr. Andri, beliau seksolog di Solo juga, beliau mengatakan kenapa anak laki-laki itu harus pakai CD. Sebenarnya perempuan juga sih. Ketika mereka berlarian, anak kecil nggak di sana lari sini ya, itu sehingga penis itu tidak kan gerakan pasti kalau mereka berlari, itu tidak tergesek-gesek dengan celana, sehingga merangsang itu. Saya kenapa harus ditutup atau di keep ya, di save dengan celana dalam. Jadi sebenarnya faktor-faktor itu luar biasa. Drakor nggak cuma YouTube, TikTok itu kan sedikit-sedikit ya. Tapi itu kan langsung to the point apa yang mau disajikan begitu. Sehingga kalau apalagi anak ini mungkin tidak punya aktivitas lain, tidak punya berteman dengan yang lain, orang tua lebih nyaman anaknya di rumah, yang penting meneng gitu, nggak main kemana-mana dan nggak susah nyarinya, nggak susah nyari pada saat itu, ya mama semua. Tapi ketika dia sudah mengenal seks, dia sudah sudah mencari mangsa dalam tanda petik begitu, udah susah banget untuk kembali. Sak moralnya, senyawanya, seakidahnya dan sebagainya. Jadi pengennya coba-coba. Betul. Ya. Buat teman-teman di rumah jangan pernah mencoba-coba, apalagi mencoba menonton seperti itu ya. Karena dampaknya juga sangat besar ya Mbak ya buat kehidupan. Betul. Betul. Psikologinya maksudnya ya. Kalau psikolog itu orangnya ya. Jadi teman-teman yang banyak sekali dunia SMP dan SMA, mahasiswa apalagi teman-teman ya, ini sangat mungkin melakukan masturbasi dan onani. Bahaya itu ya. Masturbasi dan onani ini ketika kalian lakukan, sering-sering lakukan, maka beberapa penelitian menyatakan bahwa tidak akan pernah puas dengan pasangan yang sah. Jadi akan ada pertengkaran, ada saja yang muncul begitu karena memang itu terbantu oleh setan. Nah, semacam itu. Kalau saya bilang bahwa kalian tidak akan pernah, mungkin kalian sudah terlanjur semua menonton semacam itu. Entah itu sengaja atau enggak gitu. Apalagi dunia teman-teman medis itu kan tetap berhubungan sama anatomi tubuh ya, yang semacam itu. Oke. Gitu. Oke. Baik Bu, untuk salah satu faktor media sosial termasuk sinetron atau FTV yang mengangkat cerita tentang menikah di usia muda ini, apakah juga mempengaruhi anak juga sih Bu? Untuk kan banyak nih anak-anak sekarang kan juga menonton TV, megang gadget juga, melihat TikTok, melihat apa kan sih banyak ya Bu seliweran kayak gitu. Nah itu tuh dampaknya buat anak tuh apa sih Bu? Banyak banget. Satu, kalau secara fisik dulu ya, secara fisik mereka jelas, secara fisik rusak. Teman-teman bisa lihat mungkin ya ada beberapa aktivitas. Kalian kalau yang seneng climbing, seneng naik turun tebing, saya SMP SMA tuh seneng naik turun tebing. Cuman karena belum ada gadget ya. Mahasiswa yang kadang kenal gitu saya sampaikan, kalau kalian naik turun tebing, naik turun gunung gitu ya, HP, daki gitu, itu jangan ditaruh di saku. Lakukan taruh di tas. Matikan. Gitu ya. Kenapa? Kecuali mungkin ada satu lah di antara kalian yang gantian menyala. Kenapa semacam itu? Itu merusak sistem tubuh. Rusak sistem tubuh karena
teman-teman yang HP di tangan atau di saku atau di mana saja itu jauh lebih cepat capek, jauh lebih cepat capek, jauh lebih semangatnya akan sangat berkurang. Sedangkan ketika kalian letakkan di tas, walaupun mungkin GPS-nya nyala ya, karena untuk berbagai hal ya, taruh di tas aja, tapi udah di punggung itu aja kan tetap radiasi tetap kena kita ya. Nah itu akan berbeda langsung sentuhan dengan kulit kita sendiri. Itu mempengaruhi sekali, dan ini banyak anak-anak yang climbing ya, yang merasakan gitu. Itu secara fisik. Nah, mata juga. Jadi per Oktober tahun 2020 itu sudah ada 4 anak Solo Raya yang mengalami deregulasi manula ya namanya. Jadi ngelihat kalian berdua ini cuma titik 2 aja. Itu per Oktober 2020 itu data langsung dari beberapa dokter di Karanganyar waktu itu aktivitas di sana ya, di MIM Karanganyar. Jadi ada beberapa dokter yang mencetakkan itu, apalagi sekarang. Dan beberapa kejadian karena saya juga adalah duta dari Glukoma Asosiasi, itu banyak sekali anak-anak yang sudah terlanjur buta di Solo Raya. Jadi ada yang sudah terlanjur, sini minnya 7, sini 8. Ada yang usia 18 tahun sudah 11 dan 12. Jadi ini adalah anak-anak yang sudah mengalami gejala glukoma, padahal glukoma itu kan pengobatan seumur hidup. Nah itu, makanya kami ada di bawah situ sehingga mengumpulkan anak-anak dengan seperti itu ya, karena emang ada donasi, ada program donasi yang mungkin kapan-kapan kita bisa diskusikan lagi untuk program donasi itu. Nah, secara fisik itu, secara mental, anak-anak yang suka main game ya, mereka menggenggam dunia itu dari tangannya, menyelesaikan masalah pakai tangannya, menyelesaikan apa pakai tangannya. Kini menghalangi bantai, menghalangi tembak aja, menghalangi di pedang aja, gitu ya. Maka terjadinya begitu ketika di sosial, hubungan sosial. Kenapa semacam itu? Dia ini nggak suka sama aku ya, singkirin. Ini nggak suka sama aku, pukul aja. Jadi terjadi pembunuhan di keluarga. Itu sangat terjadi, sangat mungkin. Kenapa? Karena dia menyelesaikan masalah dengan membunuh, menyelesaikan, menyingkirkan. Gitu. Betul. Secara mungkin yang suka-suka drakor, yang suka-suka anak-anak terlanjur ketagihan dengan TikTok, maka mereka itu mulai dari yang sedih lihat tahu-tahu senang. Jadi mereka tuh emosi aja mereka belum bisa ngelola. Ngeri ya? Emosinya betul. Emosi anak dan remaja tuh susah banget ngelola, apalagi orang tuanya dengan sering naruh HP di sebelah kanan, limbiknya kena kan ya. Kemudian sisi lain cepet capek juga, emosi sampai rumah. Nah, itu hal yang sangat terjadi ya. Sisi lain juga berkenaan dengan moralitas anak. Jelas secara moralitas, secara akidah sangat merugikan. Karena mereka udah azan sebanter apapun, orang tua nyuruh kayak apapun, kalau ini belum selesai, gitu ya. Nggak bakal ditinggalkan gitu. Betul, ya, apalagi orang tuanya nggak ngawasi langsung. Kamu sedang apa? Udah makan belum? Udah nih loh, foto di foto piringnya. Udah sholat belum? Nggak lihat. Udah kayak lupa dunianya udah. gitu ya. Coba kita juga misalnya habis sholat ya, nggak ngapa dulu pegang HP, udah zikirnya lupa, tadarusnya lupa. Karena memang luar biasa, betul-betul setan gepeng tuh kayak gini ya. Betul-betul tidak hanya. Jadi secara berbagai sisi itu semacam itu. Terutama juga bisa dilihat anak-anak sekolah udah tidak seperti dulu semangatnya. Gitu ya. Mainan-mainan juga dilupain ya Bu. Mainan-mainan zaman dulu udah pindah ke HP semua. Ya. Baik, gini Bu, apakah benar sih Bu adanya pengurangan pengedukasian terkait pernikahan muda yang sekarang ini kan marak ya Bu ya, pernikahan muda. Jadi kan mestinya kita butuh edukasi lagi. Tapi tuh kayak di sekolahan itu pun juga tidak ada penyuluhan edukasi tentang itu. Bagaimana ini Bu tanggapannya untuk kedepannya? Kami dari pimpinan wilayah Aisyah itu ya, sebenarnya sudah ada pendidikan pranikah Aisyah untuk umum yang 19 tahun ke atas, dengan yang untuk remaja SMP dan SMA. Kalau SD memang belum. Itu sudah kami lakukan dan responnya juga bagus. Respon anak-anak juga bagus. Terus mereka bikin tulisan-tulisan juga bagus. Kebetulan belum selesai saya edit dan saya jadikan buku. Yang kedua sebenarnya beberapa sekolah itu kurikulum sudah masuk. Jadi misalnya guru BK ya. Guru BK ini penting sekali juga ketika
menyampaikan di sekolah tidak hanya tata tertib, tidak hanya adab dan sebagainya, tetapi juga berkenaan kenapa nikah muda itu sebaiknya dihindari. Bukan tidak boleh, karena beberapa memang ada pernikahan-pernikahan muda yang dilakukan memang, misalnya ya, ada kok di Solo, saya tidak, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan, itu ada karena punya sakit begitu ya, sakit kanker leher itu, kemudian karena beliau juga soleh, orang tuanya juga baik, kemudian dari pihak lain itu menikahi, itu juga sah-sah saja karena dia juga sudah balik dan pada saat itu usianya seingat saya 14 tahun. Jadi apa, beberapa hal masih bisa gitu ya, apalagi kan masih bisa mondok, masih bisa ngaji, dan subhanallah, ketika apa, diambil juga kemudian sembuh. Banyak sekali yang kemudian daripada berzina, kemudian dia tidak tahan karena mungkin lingkungannya terlanjur rusak kemarin-kemarin. Kemudian dia memilih untuk keluarga dan dia sendiri memilih untuk menikah. Ada juga usia 17 tahun yang laki-laki. Ini kalau mohon maaf saya tidak saya sebutkan untuk latar belakang, karena orang tuanya juga orang mampu dan bisnisnya juga bagus, dinnya juga insya Allah bagus ya. Kemudian anak ini pengen menikah begitu, daripada aku zina, daripada bermaksiat, kemudian tolong aku nikahkan Bi gitu ya. Kemudian dinikahkan lah, tapi dia memilih perempuan yang lebih tua, usia 20 tahun dan hafiz Quran. Di situ kemudian itu tahun berapa ya? 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, waktu itu undang-undang mungkin belum diatur ya, dinaikkan ya. Sehingga dan bagus dan baik-baik saja dan luar biasa Masya Allah. Dan itu, tetapi kan kebanyakan tidak seperti itu. Kebanyakan adalah berkenaan dengan insiden, apalagi kalau sudah memulai dengan Valentine Day, ulang tahun dipeluk, udah sudah itu masih main kemana-mana. Iya benar sekali. Karena emang seakan-akan sekarang tuh semuanya murah gitu ya Bu ya. Murah banget. Di diri perempuan ini juga butuh edukasi juga ya Bu ya, sebagai seorang perempuan, bahwasanya kita tidak boleh murah gitu ya Bu ya, yang semahal. Ya. Sebenarnya usia-usia remaja, usia-usia seperti kalian memang usia-usia yang sudah menikah, dan memang tugas perkembangan remaja itu antara lain memang mempersiapkan pernikahan. Cuman kan dengan ilmu ya. Kalau memang betul-betul cinta begitu ya, dan betul-betul itu bukan nafsu. Kalau diejek kamu tuh nafsu, gak mau gitu ya, maka sebenarnya kalau memang benar cinta tidak akan disentuh, dan perempuan itu juga tidak akan mau disentuh, kecuali betul-betul kalian mencintai gitu ya, kecuali sampai proses ketemu orang tua, akad nikah dan sebagainya. Jadi kalau memang tidak seperti itu, maka pertanyaannya adalah itu cinta atau nafsu. Benar sekali. Ya buat teman-teman nih yang di rumah pacaran tuh biasanya kan, wah nanti pegang-pegang, terus cinta banget gitu gak sih? Iya, cinta mati bukan? Kayak bucin banget gitu Bu. Kalau kamu nggak mau nggak mau pegangan sama aku gini, nanti kamu berarti gak cinta sama aku, berarti itu hoax guys, hoax. Jadi si cowok kalian yang di rumah berarti itu adalah cuma nafsu, bukan cinta. Kalian juga harus bisa membedakan mana nafsu dan mana cinta. Dan sebenarnya kadang-kadang nggak cowok nggak cewek aja sama ya. Jadi sebenarnya alasan karena ini kan cuma ulang tahun sih, pas ini aja, hari ini aja, itu nggak akan terjadi. Pasti habis itu akan ada meremennya. Pasti. Kalau nggak ini kan Valentine sih, ini kan ini sih, hari ini aja gitu. Itu nggak mungkin banget. Pasti akan meremen. Karena itu nanti ketagihan. Apalagi salah satu di antara mereka sebelum pacaran sama ini, pacaran sama yang lain sudah kebablasan. Itu udah ada tuh. Kalau nggak sama ini terjaga, dia akan cari yang lain. Kecuali bertobat dan berserah diri, juga membekali diri. Karena kalau nggak membekali diri, pasti juga kepleset kemana-mana. Iya. Ya, semua manusia pasti ada kekurangannya. Baik Bu. Nah kan ada nih Bu, tanggapan dari kenapa sekolah tinggi-tinggi jauh-jauh juga di dapur gitu loh Bu. Nah menurut Ibu bagaimana tuh? Karena biasanya kan sering nih terjadi di perempuan yang berpendidikan tinggi. Ya itu didahulukan karena pemimpin keluarga yang bakal nafkain keluarganya, bukan si ibunya gitu. Bagaimana menurut Ibu? Iya, sebenarnya gender itu
apa ya, gerakan-gerakan gender itu ya merusak juga. Sebenarnya di Islam tuh gender luar biasa loh, teman-teman. Jadi perempuan itu dimuliakan oleh Allah dengan cara ditutup aurat. Ya. Aisyah radhiyallahu an waktu itu dengan siapa ya, saya lupa, waktu itu beliau melihat jenazah lewat begitu. Ya. Kemudian kan diusung, dulu nggak ada keranda ya, diusung dengan papan gitu. Kemudian Aisyah tuh nangis teriak-teriak, nangis pokoknya sampai gero-gero, bukan teriak-teriak, gero-gero, sampai megap-megap lah diriwayatkan itu ya. Kemudian beliau ini kemudian nanya, satunya ini sahabatnya, saya lupa, eh, yang membacakan surat apa ya kepada Abu Bakar dulu itu siapa namanya, saya lupa deh, Masya Allah, astagfirullah. Jadi waktu itu beliau nanya, kenapa kamu jangan sedih gitu ya, maksudnya dikirain sedih karena jenazah tadi meninggal. Enggak, itu berarti besok kalau aku mati juga digitukan katanya, dikafani dan dilihat oleh orang di perjalanan. Iya, semuanya begitu. Nangis lagi ya Fatimah radhiyallahu an. Insya Allah ya. Maaf, Fatimah, bukan Aisyah. Fatimah radhiyallahu an. Kemudian habis itu eh, muncul keranda ketutup, ya. Itu memang Fatimah yang memulai dari riwayat tersebut. Sebenarnya dia minta untuk ditutup dan dimakamkan di malam hari karena dia sangat malu dengan kelihatan lekuk tubuhnya begitu. Nah, Masya Allah ya, seimannya itu memang sama Allah langsung, tidak ada karena siapa gitu. Mungkin saya sendiri belum sampai ke taraf itu. Jadi sebenarnya di rasa malu ini yang mungkin kurang ya di beberapa tempat dan pada umumnya orang begitu. Dan kemudian sisi lain memang remaja saat ini apa kurang memperhatikan atau kurang tertarik dengan hal-hal yang berkenaan dengan dirinya, semacam itu. Takut nggak dapat jodoh aja gitu, takut nggak punya pacar aja. Terus ada slogan-slogan. Kemarin anak saya yang kelas 5 waktu kelas 4, dia sama dua temannya nanya, malu yang dua temannya nunduk begitu kan kamu yang ngajari, kan kamu sih, kamu yang mulai gitu. Anak saya, kamu tuh ngapa bertiga tuh nanya, sini ngomong sama bunda. Terus sekarang kelas 5 waktu kelas 4, apa iya sih bun kalau nggak punya pacar itu nggak keren katanya. Itu anak SD ya, kelas 5 gitu ya. Terus kelas 4 waktu itu. Terus kemudian siapa yang bilang mas itu katanya gitu, kalian dengar di mana, di He. Kok kamu nyampe di He sih? Iya kan kita tumbas es teh sama es susu terus berdiri kan gitu ya. Terus habis itu mereka cerita gitu. Nah kemudian sebenarnya buat pacaran itu kan nggak ada di Islam. Kalau mau ya proses mau nikah itu kemudian nikah. Nah cuman kemudian mau nikah itu dibilang pacaran itu bukan kemudian kemana-mana berdua. Dan sebenarnya yang nggak keren tuh yang orang sudah waktunya nikah nggak nikah, saya bilang gitu. Saya bilang begitu. Terus buat kalian tuh yang nggak keren apanya? Kebetulan di lingkungan belakang saya, kebetulan rumah saya di belakang kampus ya, sehingga salah satu kampus di Solo. Jadi fenomena pacaran tuh sangat marak di mana-mana. Nah ini anak-anak TPA pun pada pacaran gitu. Ini ngeri juga, sehingga pada saat dia nanya, ternyata ada slogan-slogan itu ditanamkan betul. Udah kedengar, ketanam lagi gitu ya. Dan itu ternyata teman-temannya sendiri naik sepeda lewat gitu. Ranti pacaran tuh orang keren gitu. Padahal tuh ada saya. Apa? Saya bilang gitu. Oh, enggak pun. Mereka padahal tuh antara anak SD. Nggak punya pacar nggak keren. Nah ini juga menjadi gengsi gitu, karena anak-anak sudah 10-9, ada cowok-cowok itu kan heroik ya modelnya, aku duwe kalau bahasa Solo begitu, padahal tuh nggak punya gitu, karena dia heroik aja, apalagi pacar gitu lah, cuman ngaku-ngaku, apa salahnya begitu. Nah ini juga apa ya, jadi PR besar sebenarnya orang tua dan lingkungan gitu. Juga sebenarnya juga jangan takut nggak punya jodoh, itu aja. Karena sebenarnya jodoh itu milik Allah. Jodoh, anak, dan pekerjaan apapun itu miliknya Allah. Jadi kalau nggak, minta aja langsung sama Allah. Selama kita terjaga, mesti kita dapat yang terjaga juga. Kalau nggak dapat di dunia, di akhirat. Tapi Allah itu maha ngasih kok. Kalau memang kita belum dikasih, berarti ada sesuatu yang belum terselesaikan begitu. Ada banyak hal yang monggo dilihat di beberapa ulama-ulama ketika bicara tentang jodoh gitu ya.
Bagaimana kalau udah terlanjur? Kalau udah terlanjur, maka bertobat. Bertobat, disimpan, dan jangan lakukan lagi. Gitu. Dan tapi tetap harus ngaji. Harus ibadahnya ya, diperkuat gitu. betul. Perkuat iman. Terus kemudian mendengarkan. Sebenarnya duduk di majelis itu berbeda. Coba kalian kuliah, duduk di kuliah dengan daring. Beda, Bu. Beda banget. Rasanya juga beda. Beda banget, nggak kesentuh ke dada. Makanya ketika pengajian, walaupun kita lihat YouTube, seperti apapun gitu ya, forum kalian juga dalam kondisi wudhu duduk, itu luar biasa. Apalagi sambil bandingan, udah nggak dapet apa-apa. Maka memang sebenarnya, walaupun itu ada informasi yang masuk dan sebagainya dengan izin Allah ya, tapi duduk di majelis itu sangat luar biasa. Lebih kena ke hatinya gitu. Betul, ya. dan itu saraf-saraf semua hidup. Apalagi doa, ya Allah, tanamkanlah azam kepada saya untuk akidah kepada saya untuk menjaga gitu, dan izinkan saya menghadapmu dalam kondisi husnul khotimah begitu kan ya. Jadi husnul khotimah, radiyatan mardiyah begitu ya, luar biasa ya. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir, Ibu. Apa aja sih yang harus kita cegah untuk perkawinan dini? Apakah saja yang harus dicegah di perkawinan dini? Iya. Jadi begini, sebenarnya tugas perkembangan remaja, anak, itu kan ada beberapa hal ya. Dia mampu nerima fisiknya. Biasanya kalau anak-anak yang yang reseh, kemudian godain sana sini, udah punya pacar, malah pacar lagi, itu sebenarnya dia tuh tidak ada beberapa hal yang dia merasa kurang begitu. Jadi sebenarnya kalian-kalian yang remaja itu terima diri kondisi fisiknya. Ketika kuliah awal di luring, saya selalu sebutin satu kelebihan fisik satu-satu. Dan itu harus jelas apa gitu. Nggak boleh bilang saya nggak jelek, nggak, saya ganteng banget, saya cantik gitu ya. Nah itu harus lantang, harus mau ngomong. Kenapa? Itu nerima diri sendiri. Sisi lain memang emang di usia itu ada seks. Kalian juga punya tugas perkembangan untuk bisa bersosialisasi, bisa berkeluarga, bersama keluarga maksudnya. Bisa berkomunikasi dengan keluarga. Karena biasanya anak itu lebih nutut orang tuanya harus begini. Anaknya orang tua nutut juga, udah dikuliahin, udah SMA, udah SMP, nggak mudeng begitu. Padahal mereka butuh juga. Jadi sebenarnya saling mengedukasi, iya, saling edukasi merangkul. lah. Ini kan butuh pendidikan. Orang tuanya butuh pendidikan di tempat-tempat yang memang seharusnya, anak-anaknya juga, entah itu lingkungan sekolah, entah itu apapun gitu ya. Kemudian kematangan emosi. Kalian juga punya hak kok sebenarnya untuk mencoba untuk mencari pekerjaan. Jadi kalian-kalian yang sibuk dengan mencari pekerjaan lain, nggak cuma minta orang tua dengan cara yang halal, orang tua juga tahu kita lagi ngapa begitu. Itu pikiran-pikiran semacam itu juga jarang. Kebiasaan sambil tidur, nonton YouTube, TikTok, video-video porno, dia harus bangkit karena dia harus menjaga toko mungkin atau apa begitu. Juga beberapa perilaku-perilaku tanggung jawab karena mungkin harus buka toko, harus mungkin jadi kayak anak saya walaupun masih SD itu dia daripada main HP nggak boleh gitu kan, dia ngapain, aku bingung gitu, dia tukang parkir. Jadi tukang parkir dia bilang, Bun, aku dapat uang 42.000 katanya, itu buat apa duitnya? Yang separuh buat Bunda ya, separuh tak buat nabung sebelah ini sebelah gitu dia, yang ini buat jajan. Dia lebih live gitu daripada ketika dia heboh luntang-lantung dengan HP aja. Padahal itu kan juga kadang-kadang pandemi lagi heboh-hebohnya juga terjadi ya. Juga mempersiapkan diri. Jadi sebenarnya melakukan alternatif itu memang luar biasa. Nah sebenarnya pencegahan itu ada beberapa sisi. Pencegahan itu bisa melalui beberapa. Satu, pola asuh keluarga. Orang tua tidak bisa nunggu anaknya bermasalah baru nyari pola pendidikan yang baik. Nggak bisa. Jadi, tapi orang tua saya nggak mau tahu, ya sudah, jangan nutut orang tua, doain aja. Ya, karena saya jadi orang tua juga tidak pernah merasa sempurna. Nggak bisa, fokus ini, anak ini cocok, yang ini enggak, itu jadi harus belajar terus. Yang kedua itu media-media saling berkaitan. Sayangnya media-media sekarang justru dorong anak-anak supaya pacaran. Yeah. Dorong supaya macam-macam supaya medianya laku gitu juga ya. Ini yang agak sedih sebenarnya. Kemudian pendidikan pranikah itu integrated ya. Jadi tidak hanya kami dari organisasi di wilayah Asia Jawa Tengah yang melakukan pendidikan pranikah dan beberapa tulisan-tulisan kami, tapi juga
beberapa sekolah juga kurikulum sudah masuk, sudah pada masuk ke beberapa sekolah. Dan juga lingkungan, mungkin PKK itu juga seperti itu ya, perlu sekali itu sebenarnya. Terus alternatif kegiatan itu ada di rumah, di lingkungan seperti itu. Sayangnya di rumah ini kurikulum sering terabaikan. Jadi kurikulum rumah sebenarnya harus ada ya. Jadi misalnya kayak mau Ramadan ini anak-anak saya kumpulkan, kebetulan pulang tanggal 17 ya. Besok pagi saya ke pondok anak saya, biasanya saya sampaikan, nanti ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di rumah, disepakati bersama. Jadi mulai nanti malam harus ngapain gitu, atau besok mau ngapain. Terus sisi lain itu kurikulum pergaulan. Jadi ada kesepakatan, nggak usah banyak-banyak. Kalau di rumah tangga saya, satu, menyepelekan sholat. Entah itu sengaja ngende-ngende atau sengaja menunda-nunda ya, menunda-nunda sholat, atau sholatnya wudhunya nggak beres, sholatnya buru-buru karena ditungguin temennya, itu juga termasuk mempermainkan sholat ya. Dan mereka kebetulan anak saya kan paling kecil 11 tahun, jadi sudah bisa menggunakan aturan-aturan itu. Nah kemudian yang kedua, mempermainkan saudara, menyakiti saudara, itu memang bikin saya memang apapun, Bu, saya nggak pengen marah, tetap saya marah. Tapi sudah ada tahapannya. Kalau baru sekali, 2 kali, lima kali ya, saya tetap ada beberapa tahap dan tergantung usia. Dua hal ini yang penting di keluarga. Yang kedua adalah lingkungan. Sayangnya kalau lingkungan Karang Taruna sekarang itu entah kemana gitu ya. Kalau nggak 17 Agustus itu nggak ada gitu Karang Taruna. Siang juga. Sebenarnya dulu saya ngalami Karang Taruna kan dulu karena mantenan ada nyinom ya. Walaupun saya mahasiswa dan saya tanggung jawab rumah sendirian, anak kos, ibu kos juga, mbak kos, maksudnya bapak ibu saya karena dinas pabrik gula tempat lain pindah-pindah, jadi saya tanggung jawab di situ. Jadi saya yang nyiram kemana-mana di daerah saya gitu, dan itu sangat ngaruh sekali gitu. Aktivitas itu tuh pengaruh gitu. Sekalipun sebenarnya juga ada sih mojok sendiri berdua, gitu, tapi itu jarang sekali. Weh, ayo gitu, ayo gitu, kan seperti itu ya. Terus organisasi juga ngaruh. Nah ini juga penting, optimalisasi peran sekolah. Optimali peran sekolah. Saya nggak bisa nyalain guru. Guru itu bikin YouTube aja sudah ditekannya udah tiga hari sebelumnya gitu. Bikin tulisan atau bikin daring aja tulisannya. Itu dia sudah bolak-balik ngomong, ini kayak gini ada masukan nggak? Sehati-hati itu aja. Orang tua seringkali atau siswa aja kadang nggak terima tuh. Jadi variasi, inovasi, kreativitas, cara belajar dan mempelajari itu perlu sekali. Nah itu, kemudian kedua, pelibatan siswa. Kalau di optimalisasi sekolah itu ada pelibatan siswa. Pelibatan itu tidak hanya pas kegiatan hari nasional ya, atau pas upacara 17 Agustus datang untuk seremonial, misalnya pas pandemi kan kayak Agustus jarang ya, maksudnya pernah tapi kan ada bisa so. Tidak hanya itu, guru bikin YouTube gitu ya, guru bikin aktivitas itu silakan dimasukkan. Anak-anak tuh diikut sertakan, tapi diratakan. Sampai anak yang dianggap tidak mampu, dia mungkin jadikan notulensi. Diarahkan seperti apa. Jadi anak-anak pastikan semua terlibat. Karena kalau 1, 2 tidak terlibat, maka akan minder, merasa tidak ini. Maka guru memang harus wali kelas tuh cek betul. Sekalipun mungkin cuma 1 semester sekali ya, tapi itu menjadi pengalaman hidup. Kemudian aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan laboratorium di kelas. Entah itu persiapannya, entah apa tuh dilibatkan betul. Jadi memang bisa. Kalau ekstra mungkin karena pandemi jadi agak susah ya, tapi sebenarnya masih sangat mungkin. Yang terakhir adalah konseling, BK. Jadi sekolah itu bukan laundry ya. Sekolah juga bukan servis motor ya. Jadi sebenarnya balik ke orang tuanya lagi, sekolah itu mitra. Jadi kalau untuk anak usia dini 12 tahun ke bawah, sebenarnya semuanya sih. Orang tua tidak membicarakan keburukan anak atau minta konsultasi, dia tuh nggak mau belajar di depan anaknya. Itu tidak akan selesai. Coba kalian berdua, gitu ya. Ya. Kemudian kalian berdua misalnya sama kakak, gitu. Terus kakaknya tuh ketemu sama guru kalian. Bu, adik saya ini tuh Bu nggak mau belajar, Bu begini-begini, atau orang tua kalian. Kalian tuh tambah sewot apa malah berubah? Tambah sewot. Iya, benar sekali. Bukan malah bukan kesel aja, sewot. Jadi sudah tingkatnya sudah, dan itu bikin benteng kalian kan tidak mau berubah. Malah bentengnya semakin tinggi, membentengi diri sendiri. Nah, sisi lain itu makanya pencegahan pernikahan dini sebenarnya lebih kepada alternatif kegiatan banyak. Jadi remaja tuh ngeliat, jadi remaja tuh keren banget loh.
gitu. Pada gendong bayi, ngapain gue gendong bayi, ngapain gue nikah gitu kan, malah jadi PKK, ibu PKK muda, ngapain juga gitu. Itu yang susah juga orang tuanya loh. Kalau dia belum ekonomi belum matang, siapa yang menanggung? Orang Orang tuanya. tua. Ada sebagian yang diusir. Sampai lumpuh, pernah kejadian yang anak usia 4 tahun itu nyuci baju ibunya sendiri, masakin air. Itu kan ada, karena menikah, anaknya kemudian lahir, si laki-laki tidak bertanggung jawab, dari ibu ini kan akhirnya kemudian alhamdulillah ditolong oleh dinas sosial apa ya waktu itu di televisi itu, kemudian si anak diasuh di panti asuhan, tapi si anaknya nggak mau karena di panti asuhan karena ibunya ke rumah sakit, dan itu luar biasa. Jadi sebenarnya fenomena ini juga harus disampaikan, karena kalau cuman HP nggak boleh, ini nggak boleh, ya harus ada alternatif begitu. Dan rehabilitasi kalau memang sudah posisi-posisi tertentu yang tidak bisa diatur sudah ya. Oke, Dan baik. yang paling terakhir adalah doa orang tua. Ya, doa. Doa itu adalah orang backingan tua. terkuat. Backing orang tua. Jadi kalian-kalian yang masih punya bapak ibu ya, jaga jantung beliau berdua. Karena bagaimanapun doanya ini kalau salah satunya sudah tidak ada atau dua-duanya tidak ada, maka terputuslah beberapa hikmah atau berkah-berkah yang ada. Ya, benar sekali. Jadi kesimpulannya teman-teman, penting banget edukasi, baik itu edukasi untuk orang tua, edukasi untuk anak, edukasi untuk guru-guru juga, semuanya untuk mengedukasi seluruh siswa-siswanya yang baik-baik, dan juga bagaimana cara kita mengolah emosional kita. Atau mau ada tambahan, Mbak? Itu apalagi buat kita para remaja nih, untuk menjaga diri nih dari pacar-pacar yang selalu ngajakin kemana-mana, itu kita harus membatasi ya guys. Gitu ya. Intinya pentingnya kita untuk menjaga emosional kita, mana yang baik, mana yang enggak, kita harus bisa memilih karena kita juga sudah menginjak dewasa ya teman-teman, jadi harus pintar-pintar memilih, pintar-pintar memilah, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas kehadirannya, berkenan hadir dalam podcast pertama kita. Ya. Terima kasih ya Ibu, terima kasih. Oke. Ayu ting ting beli genting. Thanks for watching. Baik, terima kasih Terima Ibu. kasih. Ini ada kenangan dari kami. Dari BEM. Terima kasih Ibu telah hadir di podcast pertama kami. Nah, buat teman-teman di rumah nih, kalian bisa rekomendasi judul untuk tema podcast kita selanjutnya, part selanjutnya ya, bisa DM di Instagram BEM kita, yaitu bem.aiska.university. Oke. Oke. Terima kasih, bye-bye. Thank you. Assalamualaikum.